Oke, shalom semuanya. Ya, bersyukur ya hari ini kita bisa ketemu. Kita yakin bukan satu kebetulan, tapi ini dikehendaki Tuhan dan udah menjadi rencana Tuhan kita boleh sama-sama hari ini ya. Teman-teman, saya mau membenarkan sedikit bahwa hari ini PAKMK USU akan melakukan talk show ya, bukan seminar. Jadi kita dua arah nih gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanya silahkan, nanti dari depan akan menjawab. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau seminar kan konsepnya ini ya, satu orang memaparkan materi, nanti yang lain mendengarkan. Tapi kita sifatnya itu talk show. Oke? Nah, sebelum kita mulai, ya kan, seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkankah kami untuk memperkenalkan diri kami. Kami dari PAKMK USU. Di sini ada yang kuliah ya, terutama di Unimed. Ada yang gabung KMK enggak? Di Unimed. Ada, baru satu ya. Yang lain ada enggak teman-teman? Yang gabung KMK di Unimed? Boleh angkat tangannya? KMK Unimed. Ada? Cuman satu ya. Jadi dua. Nah, jadi kami KMK USU. Kami persekutuan alumninya. Jadi kami ini adalah alumni KMK USU Universitas Sumatera Utara gitu ya. Jadi begitu perkenalannya. Jadi kami terus ada di sebelah sini ya, abang kameramen juga itu dari KMK USU semuanya kita ya. Oke, perkenalkan nama saya Monica Aprilia Simanjuntak, dan di samping saya yang akan menjadi narasumber adalah Bang Payung seperti itu. Nah, jadi kita akan mulai. Teman-teman kalau baca flyernya ya, ada yang bisa nyebutin gak tema kita hari ini apa? Ada yang ingat gak? Ada? Ada yang masih ingat gak tema kita apa? Oke, identity in Christ or... Betul sekali. Jadi kita akan membahas ya, banyak membahas tentang identitas jati diri gitu ya. Oke, langsung aja nih. Kita mulai ya Bang ya. Saya duduk atau berdiri ya? Bagusnya ya, duduk lah ya. Oke. Oke teman-teman, jadi ini tema yang sangat menarik ya menurut saya secara pribadi ya, karena ini menjadi isu lah ya, saya bilang ya, di kaum kita sebagai orang-orang muda. Jadi harapannya bisa diikuti dan didengarkan dengan baik seperti itu ya. Oke, diskusi kita pertama nih Bang. Kalau Abang bisa menjelaskan nih kepada kita semua, kepada saya juga, apa sih identitas itu Bang? Dan gimana kira-kira Bang identitas kita sebagai manusia di awal Tuhan menciptakan kita? Kira-kira gimana tuh Bang? Cek. Baik. Identitas diri ya, kita harus ngerti dulu ya, apa arti identitas diri. Jadi ada seorang ahli namanya Stella Tinctomi, dia mengatakan identitas diri atau jati diri merupakan refleksi atau cerminan diri ya. Refleksi atau cerminan diri yang berasal dari keluarga. Yang pertama keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Ya, jadi banyak anak muda mau cari identitas diri dengan cara-cara yang aneh-aneh gitu ya. Mencari jati diri, ya kan? Seolah-olah kita belum tahu siapa jati diri kita. Sebenarnya gampang. Kalau kau mau tahu siapa jati dirimu, dia ayahmu. Itulah dirimu. Atau mamamu. Nggak jauh-jauh dari situ. Cuman mamamu dan papamu sering menutupi mereka itu adalah fotokopi. Kamu itulah fotokopinya. Nah, ini kesalahan. Anak siapa sih kau katanya kan? Padahal sebenarnya tanya opungmu lah. Dulu waktu anak-anak mama ngapain gitu. Jadi nggak usah cari jati diri ya. Aku ini siapa sih? Kenapa aku lain sama papa? Papaku rajin, mamaku rajin, kok aku malas? Pasti salah satu dari antara mereka dulunya malas. Jadi nggak usah cari-cari ya. Nah,
Itu, jadi sudah jelas ya. Lalu berikutnya kita ini cerminan dari gender. Nah, ini kalau laki-laki kayak mana? Identitas dirinya tegap ya. Kalau perempuan tersipu-sipu malu ya kan. Itulah identitas diri. Terus gimana nih Bang kalau misalnya ada yang laki-laki agak-agak melambai gitu ya? Nah, perlu dilatih, perlu latihan supaya tidak melambai kan gitu. Atau perempuan, kok kasar dia Bang? Perlu ada latihan gitu. Nah, kemudian dari budaya. Coba lihat, kamu orang apa? Orang Batak. Pasti orang Batak itu biasanya apa gitu ya. Apa kau? Nah, gitu. Orang Jawa dia lembut. Nah, lalu kemudian proses sosialisasi. Nah, ini yang menjadi masalah. Sosialisasi di dalam kultur yang benar itu akan menjadi bagus. Tapi sosialisasi dalam kultur yang salah itu berbahaya. Ingat beberapa tahun yang lalu viral ada orang Batak pergi ke luar negeri memperkosa laki-laki. Dia laki-laki memperkosa laki-laki dan dialah penjahat seksual atau predator seksual sepanjang sejarah kriminal Amerika Serikat. Kenapa? Karena dia mencari tempat di mana di situ dia bisa merefleksikan dirinya dengan tanda kutip ya, dia kehomoannya. Di Indonesia tertahan karena apa? Lingkungannya orang Batak sangat ketat, budaya gereja mengurung dia. Tapi ketika dia di luar negeri dia bebas. Nah, itu saya kasih gambaran dulu. Nah, kemudian apa sih identitas manusia sejak awal penciptaan? Apa identitasmu, Dek? Kalau kita perhatikan, kita merujuk kepada Alkitab. Apa identitasmu? Gambar dan rupa Allah. Jelas ya? Udah selesai talk show kita. Kamu adalah gambar dan rupa Allah. Oke, saya rasa ini mengunci kita supaya nanti di akhir apa sih kesimpulannya? Kamu adalah gambar dan rupa Allah. Meskipun wajahmu, wajah ayahmu atau wajah mamamu, kebetulan saja kau masuk ke rahim mamamu. Kalau ke rahim yang lain wajahmu mungkin beda ya. Ya, mungkin lebih ganteng atau lebih cantik atau bahkan lebih jelek. Jadi jadi jangan pernah sombong ya sama mamamu. Oke, saya rasa ini dulu. Oke, Dek. Oke Bang, jadi tadi yang saya tangkap ya ada beberapa sebenarnya ya tentang identitas diri gitu. Tapi kalau kita coba bandingkan ya Bang dengan ketika Abang menjelaskan tentang identitas diri, faktor keluarga, gender, budaya, itu kan cenderung jadinya kita itu mengikuti apa yang itu gitu loh. Misalnya kayak budaya tadi, budayanya kasar, kita jadi kasar. Sedangkan sebenarnya waktu awal Tuhan menciptakan kita, itu adalah gambar dan rupa Allah. Nah, ada sesuatu nih di sini Bang, berarti kenapa yang harusnya kita gambar dan rupa Allah, tapi identitas kita ya, kalau kita lihat sekarang itu banyak yang miss gitu loh Bang. Itu kira-kira gimana Bang? Oke, baik, begini. Cara ayahmu mendidik kamu itu dipengaruhi dulu bagaimana dia dididik oleh bapaknya atau mamanya. Cara opungmu mendidik ayahmu dipengaruhi dulu cara opungnya ayahmu mendidik opungmu. Caranya opungmu mendidik opungmu itu dipengaruhi opungnya opungmu. Jadi ngerti ya? Nah, jadi artinya ada namanya itu, kalau kita tarik ke atas itu ada namanya warisan karakter. Lalu warisan wajahmu, misalnya kan, makanya kadang sekarang kita lihat dengan teknologi AI itu bisa ya, kamu nanti 100 tahun kemudian kira-kira masih hidup gak ya? Wajahmu seperti apa? Dan biasanya kadang kita mirip dengan opung kita. Nah, artinya apa? Perlu sekali kita tahu apa sih sebenarnya yang terjadi dalam sejarah nenek moyang kita. Lalu kalau kita tarik ke atas, kita juga belajar di sekolah mana daerah ataupun peradaban yang paling tertua itu ada di Mesopotamia, ya, yang dia lirik 4 sungai, Tigris, Pison, Gihon, dan Efrat. Dan kalau belajar kita peradaban tertua itu ada di mana? Ada di sana, di Mesopotamia, bukan di tanah Batak ya, bukan di tanah Karo. Makanya orang Karo kalau menikah sama orang Barat hasilnya manusia juga kan. Nah, artinya kita ini punya satu nenek moyang, mata coklat, mata biru, mata pink, fungsinya hanya satu, melihat.
mau hidung mancung, setengah mancung, seperempat mancung, fungsinya satu, untuk menghirup ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu Alkitab kasih tahu di mana awalnya kita itu kehilangan identitas. Singkat cerita, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, waktu itu Tuhan bilang, jangan kau makan. Kalau kau makan, kau pasti mati. Datang setan, kalau kau makan, kamu sama dengan Allah. Padahal sebenarnya dia sudah segambar dan serupa dengan Allah ya. Setan bikin sinonimnya. Nanti kalau kau makan, kamu nanti sama seperti Allah. Ibaratnya gini, kau sebenarnya udah cantik. Kalau kau makan itu, kau akan jadi jelita. Kira-kira begitu. Kau sudah tampan, tapi kalau kau makan nanti kau jadi handsome. Gitulah cara iblis itu memutar balikkan seolah-olah kamu tidak punya identitas. Dan Alkitab berkata, ketika manusia itu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, disitulah dia kehilangan identitas diri. Dia terpisah dari Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia menjalani hidup ini dengan apa? Dengan mata yang buta, tanda kutip ya. Dia nggak tahu lagi siapa dirinya. Maka kalau kita perhatikan peradaban manusia mulai dari zaman dahulu sampai sekarang, kalau kita perhatikan perkembangan peradaban manusia itu, ada manusia itu menganggap dirinya setengah hewan. Ada manusia itu bangga kalau dia punya kekuatan harimau dan binatang dan lain sebagainya. Nah, kehilangan identitas. Yang laki-laki, dia lahir laki-laki, tapi dia merasa leka-leka, alias perempuan. Contoh, dia perempuan tapi merasa parampuan. Jadi manusia itu kehilangan identitas ketika dia, tanda kutip ya, ketika dia mengandalkan perasaannya. Itu dia. Jadi kita harus tahu titik awalnya waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Perhatikan, ini mungkin saja belum pernah kalian dengar. Tahukah kalian, waktu Tuhan menciptakan Adam, kalian sudah ada di dalam itu. Pernah kalian dengar ini? Belum pernah kan? Kalian sudah ada di dalam itu. Apa buktinya? Sering sekali saya katakan, Dek, kau lahir tahun berapa? 2007. Aku waktu itu masih pengangguran lah. 2006 kamu di mana? 2006 dalam perut ibumu. 2005 kamu di mana? Sebelum dalam kandungan mamamu. Kamu ada di dalam tubuh bapamu. Tahukah kau sekarang bahwa, nggak tahu aku ya yang laki-laki, tahu nggak kalian Dek, bahwa di dalam badanmu itu ada calon anak, maka jangan coba-coba buat anaknya. Nah, artinya apa? Apa yang mau saya sebutkan di situ? Manusia itu sudah ada di dalam tubuh Adam, lalu sesuai dengan waktu Tuhan, ini yang lahir tahun sekian, bulan sekian, dan seterusnya. Nah, makanya perlu sekali kalau mau tahu identitas diri, sumbernya adalah Alkitab. Jangan jadi anak pang, geng motor, atau yang lain-lain. Oke, ya, jelas ya? Oke, next. Oke, ya jadi sebenarnya bukan di zaman sekarang aja ya Bang kita menemukan identitas diri kita tuh kayaknya sulit sekali untuk kita temukan ya. Jadi dari zaman dulu pun dosa itu yang buat kita kehilangan identitas diri kita gitu. Nah, lagi nih Bang, sebenarnya kan tadi Abang bilang tuh udah kehilangan identitas diri yang tadi Abang udah sebutkan contohnya. Dan sekarang nih Bang, isunya itu makin kelihatan ya. Teman-teman di sini pasti main sosmed ya. Instagram, TikTok gitu ya, pasti main kan. Jadi sekarang itu Bang, orang-orang itu banyak yang kehilangan identitas dirinya itu karena menikmati kehidupan orang lain misalnya gitu. Teman-teman pasti lihat influencer kan, nonton influencer, nonton TikTokers. Dan sebenarnya kalau saya lihat ya, kalau fenomenanya ya di sosmed itu ya, banyak orang yang akhirnya meniru orang lain karena dia gak tahu gitu identitas dirinya gitu loh Bang. Jadi namanya itu krisis identitas. Setuju ya teman-teman ya? Mungkin kalau aku tanya teman-teman sekarang nih, identitas teman-teman apa? Jati diri teman-teman apa? Tujuan teman-teman apa? Mungkin kita akan kesulitan untuk menjawab itu. Gitu. Jadi itu fenomenanya sekarang Bang. Jadi cara kita, cara orang lain hidup, cara orang bergaul, cara orang
mengeksplor hidupnya itu banyak mengimitasi kehidupan orang lain. Nah, itu fenomenanya Bang. Jadi kenapa nih Bang orang-orang ini banyak sekarang yang mengalami krisis identitas gitu? Oke. Yang menjadi penyebab orang mengalami krisis identitas adalah dia tidak tahu siapa dirinya, meskipun dia tahu namanya. Kalian tahu nggak namamu? Tapi banyak orang tahu namanya, tapi dia tidak tahu diri. Itu yang terjadi, krisis identitas. Contoh nih, dia anak orang miskin, tapi karena lingkungannya anak orang kaya, dia berlagak menjadi anak orang kaya. Karena apa? Karena dia berpikir orang miskin tidak ada nilainya. Yang bernilai itu adalah anak orang kaya. Lalu kemudian kita misalnya melihat ya, teman-teman kita punya handphone semuanya. Lalu kita nggak punya handphone. Kenapa kita nggak punya handphone? Ada dua alternatif. Mama nggak kasih meskipun dia bisa beli, karena dia tahu itu berbahaya. Atau yang kedua, memang mamanya nggak bisa belikan. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia merasa bahwa dia bukan anak gaul. Karena apa? Dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan biasanya kita tidak mau disebut orang yang kolot. Orang yang ketinggalan zaman, nggak gaul. Ya saya pernah mengalami itu waktu saya SMA. Dibilang nggak gaul, dibilang nggak keren. Nah, yang keren itu apa? Yang keren itu jalan ada telepon umum dirusain, corek-corek dinding, lewat kucing ditendang, itu yang keren. Nah, nilai yang diberikan oleh dunia ini kita ikuti, maka kita nggak punya prinsip. Sekarang apa nilai manusia? Nilai manusia adalah ketika dia punya channel, lalu pengikut sekian gitu. Saya dulu punya channel pengikut, saya hapus. Nggak enak juga orang terkenal, saya pikir. Ya, yang di apa itu ya gitu. Akhirnya saya hapus YouTube saya itu. Nah, karena apa? Nilai orang terkenal di sebagian orang senang kemana-mana tanda tangan, ya kan, teman tanda tangan dan lain sebagainya. Tapi apakah itu nilai yang kalian cari? Nah itu dia. Oke. Betul ya Bang. Jadi kita tuh sekarang banyak sekali terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi gitu tentang krisis identitas gitu. Teman-teman mungkin merasa iya ya, kayaknya aku terlalu banyak menikmati kehidupan orang lain sehingga apa yang orang lain buat aku harus buat. Apa yang dari sosmed aja Bang, kalau saya lihat ya, kan influencer itu banyak sekali mengikuti gaya influencer lainnya gitu. Jadi mereka itu sebenarnya nggak kayak gitu, tapi mereka membuat diri mereka seperti itu. Jadi nggak diri mereka lagi nih gitu. Nah teman-teman ada yang pernah terjebak di sana nggak kira-kira ya, mengikuti identitas orang lain karena kita terlalu banyak menikmati kehidupan orang lain dari sosial media atau apapun itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari hal ini, teman-teman? Masih belum ada? Nggak ada? Oke, nah tadi Abang juga ada membahas tentang nilai diri ya Bang? Yeah. Nilai diri ya gitu. Yeah. Kalau aku Bang malah melihatnya sekarang tuh gini, kau bernilai ketika kau punya uang, kau bernilai ketika kau berhasil dapat kampus bagus, kau bernilai ketika orang tuamu punya banyak duit, kau bernilai ketika kau punya mobil, punya motor, kau bernilai ketika kau sukses. Itu nilai yang sekarang itu, bahkan kayaknya orang tuaku tuh terjebak di situ loh Bang. Bahkan orang tuaku ya, jadi selalu nasihatin anak harus jadi orang sukses baru kita punya nilai. Nah ini miss ya Bang ya sebenarnya ya. Gimana tuh Bang kira-kira ya, bagaimana kita seharusnya ya orang-orang Kristen ya, terutama sebagai pemuda, memandang nilai diri kita gitu. Baik. Saya pernah mengalami fase-fase di mana nilai saya ditentukan oleh orang tua, lingkungan, dan juga budaya. Apa nilai yang dibuat oleh orang tua kita? Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon.
Lalu kemudian apa? Kalau misalnya engkau tamat masuk perguruan tinggi negeri, top. Kalau masuk perguruan tinggi swasta gimana? Saya diizinkan Tuhan masuk dalam fase-fase banyak gagal dalam hidup ini. Sehingga apa? Jadi imun. Ketika gagal pun udah kebal gitu. Ada orang dia berhasil terus, gagal sekali langsung frustasi. Nah, akhirnya apa? Saya stres gitu. Apa sih sebenarnya nilai hidup ini? Karena saya misalnya begini ya. Orang tua kita lihat tuh, tanpa sadar lihat tuh anaknya masuk perguruan tinggi negeri. Saya udah coba, otakku nggak sanggup. Ada yang lulus misalnya fakultas kedokteran. Dulu saya kepingin jadi dokter kan itu. Saya bimbingan 3 tahun dan mengejar gitu. Supaya apa? Supaya saya bisa membanggakan orang tua. Apa yang terjadi? Gagal. 2 kali saya stambuk baru di Nomensen. Visipol, kemudian sarjana teknik. Lalu kemudian setelah saya sarjana teknik, jadinya apa? Ke teologi ya, lari. Jadi dosen teologi kan lari itu. Nah, itulah yang akan sering terjadi di dalam hidup kita ini. Ketika kita mendengar nilai-nilai yang diberikan oleh dunia ini, termasuk orang tua kita, disitulah kita frustasi. Ketika kita tidak mencapai itu. Nah, saya tidak tahu nilai apa yang sekarang menjadi standar dalam hidupmu. Ketika engkau tidak mencapai itu nanti, maka engkau akan menganggap bahwa engkau tidak bernilai. Lalu ketika engkau tidak bernilai, apa yang terjadi? Engkau putus asa, engkau tidak bisa memandang ke depan, merasa minder, lalu merasa tidak berharga, lalu merasa orang lain berhasil, kau itu gagal. Itulah yang terjadi, dan itulah yang diinginkan oleh iblis. Dan itulah juga yang terjadi kepada saya. Sampai akhirnya, nanti gimana saya menemukan nilai itu? Oke. Dan rata-rata memang manusia begitu. Karena apa? Cara pandangnya dari bawah ke atas. Coba kalau kita melihat dari bawah ke atas, waktu pesawat terbang itu naik ke atas, apa yang kau nilai tentang pesawat itu? Kecil kali pesawat itu. Karena apa? Cara kau menilai dari bawah ke atas. Tapi kalau misalnya kau naik pesawat, apa yang kau lihat orang di bawah? Tak ada manusia, pulau-pulau pun kecil. Itulah yang membedakan mengapa kita bisa berbeda dalam hal menilai. Nah, kalau berbicara tentang nilai, punya uang 100 ribu? Punya ya? Saya mau tanya, ketika kau robek uang 100 ribu itu menjadi 2 bagian, lalu kau ambil setengahnya, kamu pergi ke supermarket, lalu kau bilang, saya beli sesuatu, ini 100 ribu, sekarang saya potong jadi 50 ribu. Apakah bisa? Berapa nilainya? Nilainya tetap 100 ribu. Kalaupun dipotong, pergilah ke bank. Ini kakak kita ini orang bank ini, ya kan? Ya, kita bagi 4, nilainya berapa? Apakah menjadi 25 ribu? Tetap 100 ribu. Uang 100 ribu masukkan, ke air yang kotor, berapa nilainya? Tetap 100 ribu. Yang rusak 100 ribu. Artinya apa? Nilainya tetap walaupun di mana dia berada. Itulah nilai. Oke? Jadi pertanyaannya, nilaimu apa? Meskipun engkau pintar, meskipun engkau bodoh, meskipun engkau cantik, ganteng, nilaimu itu tidak bisa berubah oleh apapun. Nah, pertanyaannya, sudah dapatmu enggak nilai itu? Di tengah zaman ini, ya kan? Kalau misalnya di tengah zaman ini, harus punya rumah, harus punya mobil, umur sekian harus menikah. Kalau enggak menikah gimana? Seperti itu. Kalau enggak lulus PNS gimana? Kan gitu. Kalau enggak dapat cowok ganteng gimana? Kalau tak punya mobil gimana? Itulah nilai yang diberikan oleh dunia ini. Oke. Ya, relate ya Bang ya. Ya, makanya gak heran orang itu banyak yang insecure ya Bang sekarang ya. Jadi kita punya sering sekali insecure gitu dengan pencapaian-pencapaian orang lain gitu. Nah, tapi aku jadi ini loh Bang, jadi penasaran gitu kan. Mungkin teman-teman di sini juga penasaran gitu. Nilai kita di dalam Allah lah ya, Allah yang menciptakan kita, itu sebenarnya gimana sih Bang? Nah, supaya kita dapat nih, bayangannya sebenarnya nilai kita tuh gimana sih di dalam sudut pandangnya Allah gitu. Oke.
Jadi kalau engkau mau mengetahui siapa dirimu, kenalilah Tuhan. Jadi proses mengenal diri adalah mengenal Tuhan. Kau nggak akan pernah bisa menemukan siapa nilaimu kalau engkau tidak mengenal Tuhan. Sama misalnya seperti ini. Bisakah kau tahu berapa nilaimu kalau kau hanya tahu ketika ayahmu marah? Kan gitu ya. Misalnya ayahmu pukul kau, ayah nggak sayang sama aku gitu ya. Ketika kau hanya melihat itu, maka engkau tidak akan kenal siapa ayahmu dan tidak tahu siapa dirimu. Maka ada anak-anak dimarahin bapaknya lalu pergi narkobaan dia. Bapakku nggak sayang sama aku katanya. Coba tanya mamamu, bagaimana dulu papamu memperjuangkan. Lalu ketika papamu mukul, apa alasannya? Nah ini sering sekali kita menilai diri kita pakai perasaan. Maka hati-hati dengan perasaan, ya kan? Berbahaya. Nah, lalu kalau kita melihat bagaimana nilai kita, sudah jelas Alkitab katakan, kau telah dibeli dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas dan perak ya, tapi dengan darah yang mahal. Coba bayangkan itu, coba bayangkan. Darah Yesus menebusmu. Itu di Pegadaian di Padang Bulan, itu kan banyak barang-barang itu ya, yang tergadai kan. Ini handphone saya ini saya beli dari sana. Karena lebih murah, tapi surat-suratnya jelas loh. Iya, ada teman saya tanya, ada handphone nggak tipe seperti ini? Karena saya perlu, saya bilang. Lalu kemudian saya pergi ke sana, saya tanya sama mereka, ini gimana ini? Lengkap gak suratnya? Lengkap. Bukan hasil curian kan? Enggak, ini semua lengkap. Oke. Nah, lalu saya tanya sama mereka, kenapa ini tidak ditebus? Saya bilang, ya nggak sanggup dia bayar. Tahu sistem Pegadaian itu? Kau minjam uang, lalu mereka akan berikan. Kemudian nilai yang ditetapkan misalnya ini 2 juta. 2 juta saya pinjam, tapi saya pinjam uang bunganya katakanlah 100.000 dalam waktu 2 minggu. Nah, berarti kalau saya mau tebus ini, saya harus bayar 2.100.000 sebelum waktu yang ditentukan. Nah, ini milik saya, tapi ketika tergadai, ini tetap milik saya, tapi saya tidak bisa pakai ini. Saya nggak bisa bilang, sebentar dulu ya, ku pakai dulu handphoneku ya, padahal masih tergadai. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini tetap milikku, tapi dia dalam kuasa Perum Pegadaian. Nah, waktu yang ditentukan, katakanlah tanggal 1 bulan September, saya tidak tebus ini, disitulah itu menjadi milik sana. Kebayang nggak kau mudik? Adam itu sudah tergadai dalam kuasa dosa dan semua keturunannya. Dia pernah kesurupan, kami layani di kampus. Kemudian waktu kesurupan, saya tanya, roh yang ada di dalam itu, biasa itu yang ngoceh-ngoceh gitu. Lalu saya tanya begini, kenapa kau di dalam? Setannya bilang apa? Dia milikku. Bisa nggak setan bilang dia milikku? Bisa, meskipun Tuhan yang menciptakan kamu dan saya. Karena apa? Bisa nggak orang Pegadaian bilang, oh ini punya kami? Bisa, bisa. Lalu kemudian waktu tim berdoa dan menengking, dia bilang begini sama saya, kenapa kalian ditebus Tuhan, kami tidak? Coba kebayang nggak dek? Kamu misalnya handphone yang tergadai di Perum Pegadaian itu, contoh handphone ini, katakanlah nilainya 1 miliar. Lalu tergadailah kita ini. Kalau ini nggak ditebus, sekaya apapun kau, sehebat apapun engkau, setenar apapun kau, tapi kalau setan bilang begini samamu, dia milikku, kira-kira gimana? Ada nggak nilaimu? Katakanlah orang yang ditebus, orang yang tergadai. Katakanlah kalau di sini, misalnya di sini ya, ada
Saya sering kasih contoh ini. Ini pintu neraka. Ya kan? Lalu di sana ada pintu surga. Lalu di atasnya itu ditulis daftar calon penghuni neraka. Masih calon ya? Lalu di atasnya ditulis daftar calon penghuni surga. Lalu kemudian namamu ada di situ. Nomor 1.455.654.201. Contoh nomormu nih. Ya kan? Pertanyaannya sekarang, ketika kau punya segalanya, ketenaran, kemewahan, kecantikan, dan semuanya kau nikmati, tapi setelah kau mati, langsung dijemput masuk ke sana. Ini berapa derajat Celcius? Katanya 38 ya? Hah? 3 berapa? 38? 39? Makanya jangan sering-sering di ruangan ber-AC. Saya sering di luar, menyengatnya minta ampun. Lalu banyak orang mengeluh. Saya bercanda bilang begini, training sebelum masuk neraka. Ini gak main-main loh. Masih 38 derajat Celcius, kita udah menderita minta ampun. Coba kebayang gak 1000 derajat Celcius kau tak mati-mati, karena bernilai kekal. Lalu saya mau tanya dulu, mana nilai yang sejati berharga? Ada orang naik mobil Fortuner, tapi di atas kepalanya calon penghuni neraka. Lalu ada pemulung, calon penghuni surga. Saya mau tanya, yang paling bernilai hidupnya? Hah? Ada cantik artis sampai bisulnya nggak ada, pokoknya sempurna lah, cantik dia dari atas sampai ke bawah. Lalu kemudian ada satu, maaf ya, cacat, saya nggak menjelekkan, matanya buta, rusak dan lain sebagainya, tapi calon penghuni sorga. Kira-kira gimana? Apa yang kau katakan dengan wanita cantik ini? Ih, cantik-cantik, sayang kali ya, masuk neraka. Atau kaya ya, sayang kali masuk neraka. Tapi misalnya ada yang jelek, ih jelek dia ya, tapi calon penghuni sorga. Ini kan gitu ya. Miskin dia tapi calon penghuni sorga, nginjak-nginjak emas, kan itu. Nah ini, ya, oke, lanjut. Iya, karena memang yang kaya pun pengennya ke surga nih Bang, memang ya. Jadi semua orang pengennya memang ke surga loh teman-teman ya. Jadi semua orang yang hidup aku rasa memang tujuannya ke sana ya Bang ya. Nah tapi seperti yang mau bilang tadi, ketika kita menyadari bahwa bukan itu yang dilihat Tuhan gitu ya, bukan nilai-nilai di dunia tadi yang Tuhan lihat, seperti kata Alkitab ada ya Bang ya, yang aku melihat bukan apa yang dilihat oleh manusia gitu kan teman-teman. Jadi harusnya kita bisa lebih melihat ya kepada gimana sih sebenarnya Tuhan memandang kita, seperti itu ya. Nah itu tentang nilai diri ya. Nah terus ada lagi nih Bang sebenarnya isunya ya. Aku waktu di kampus aku juga banyak Bang, bahkan teman-teman pelayanan juga ya di KMK ya, merasa bahwa aku nggak punya bakat, aku nggak punya kemampuan. Aku nggak tahu teman-teman mengalami itu nggak, gitu. Jadi banyak juga Bang ternyata orang yang nggak bisa menemukan potensi dan kemampuan di dalam dirinya. Makanya tadi nilai dunia kayak gini, makin insecure lah dia, makin stres lah dia, gitu. Makin nggak berharga lah dia. Nah, kira-kira gimana nih Bang, Abang melihat apakah benar Tuhan itu menciptakan kita itu tanpa kemampuan dan potensi gitu? Siapa di sini yang tidak pernah juara satu? Oke. Sekarang begini. Kalau kamu misalnya juara satu dari belakang, berarti ranking terakhir. Ketika kau bertemu dengan orang yang juara satu, kau gimana? Percaya diri atau insecure? Insecure ya. Karena apa?
dia juara 1, aku nggak pernah juara 1, selalu di belakang, ban belakang, ya kan, ya kan, makanya ada canda itu, kenapa ban belakang lebih cepat botak daripada ban depan, karena dia pusing mikirin kenapa dia nggak pernah menang gitu ya. Nah itu anekdot aja. Nah itu yang kita pahami, itu yang terjadi pada saya. Ada teman-teman saya yang pintar sekali matematika, saya kok susah gitu. Akhirnya apa? Saya menjadi menderan, bahkan pokoknya saya selalu punya pemahaman begini, saya ini orang bodoh lah gitu. Makanya kalau ada pemilihan saya selalu terakhir datang supaya nggak dipilih. Nah waktu anak-anak kalau saya berliturgi itu tak pernah begini ke atas, selalu lihat ke bawah. Karena kalau saya lihat ke atas, apa yang saya hafal hilang semua. Nah, tetapi kok bisa jadi pembicara? Kok bisa ngomong seperti ini? Kalau waktu saya belum kenal Tuhan, saya selalu sudah mengunci saya ini bodoh, nggak pintar. Karena ayah saya juga bilang bodoh kali kau katanya. Akhirnya iya juga ya bodoh juga. Nah, sampai akhirnya apa? Saya bertemu dengan Yesus Kristus. Saya ingat sekali 14 Februari 2004, acara Valentine. Waktu itu ada KKR penantangan. Saya diputarkan film The Passion of the Christ, waktu Yesus tersalib berdarah-darah begitu. Ketika saya melihat itu, disitulah titik awal saya menemukan siapa diri saya dan nilai saya. Gambar itu, film itu mau mengatakan apa? Inilah nilaimu. Aku mengasihimu. Tidak seperti penilaian yang dunia berikan. Dan saat itu sampai hari ini, akhirnya saya bisa memandang dunia ini. Semua dibukakan oleh Tuhan. Mengenal diri, mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Kau berharga. Nilai yang pertama yang harus kau pahami apa? Kau terlalu berharga bagi Tuhan sampai-sampai Yesus diberikan samamu. Cobalah ya. Yesus sendiri diberikan samamu, Dik. Seolah-olah kau itu lebih berharga daripada Yesus, kan gitu. Masa Yesus yang mati kau hidup? Seharusnya udahlah biarlah kau mati, kan gitu. Biarlah kau mati, kan ini memang cocok lah ini mati lah ini aja manusia ini ke neraka penjahat ini. Lalu apa yang terjadi coba? Datang Bapa di sorga, kau aja yang mati nak ya supaya mereka hidup gitu. Coba perhatikan nilai itu. Ayahmu aja pun saya berani jamin belum siap mati untukmu. Ya kan? Buktinya apa? 24 jam dia tidak ada samamu. Nah, akhirnya salah satu cara yang dipakai Tuhan, saya dibukakan pikiran begini. Tahukah kalian, waktu kita itu keluar dari tubuh bapak kita berupa sperma, tahu nggak berapa ratus juta sperma yang keluar? Itu bisa membuat sebuah negara loh. Sekitar 120 juta sperma. Dan tahukah saudara, dari 120 juta sel sperma itu, engkaulah juara 1. Kau mengalahkan semua. Kau yang paling cepat, kau paling pintar dan lain sebagainya. Coba itu. Dari mana saya dapatkan itu? Bukan dari dunia ini, tapi diajarkan oleh abang-abang rohani saya. Dibukakan. Oh iya, walaupun saya tak pernah juara 3 di kelas, tapi saya pernah juara umum. Kalau Indonesian Idol, saya lah pemenangnya. Maka di situ Tuhan menolong. Coba lihat bagaimana saya memandang itu. Saya memandang dari Tuhan. Seharusnya Anda juga begitu. Mau juara 1, mau juara ini, ya nggak masalah. Semua manusia di dunia ini juara 1. Iya kan? Ada orang dia pintar, tapi karena di sekolah yang tak pintar, dia jadi juara 5 misalnya. Coba kalau di sekolah yang bodoh-bodoh, pasti juara 1 dia. Ya kan gitu. Pasti mau juara 1. Carilah sekolah yang di sana guru masuk nggak masuk. Kau pasti jadi juara 1 di situ. Nah, orang yang juara 1 di Indonesia ini belum tentu juara 1 di luar negeri. Kira-kira seperti itu ya. Oke, Dek. Oke, jadi nilai hidup gitu ya, kemampuan, potensi itu bisa kita lihat kalau kita menemukan Tuhan ya Bang. Kalau saya tangkap tadi, mungkin teman-teman adik-adik lah ya, aku bilang juga ya.
klasik banget gitu kan, sering sekali didengar gitu kan. Tapi memang begitulah cara kerja Tuhan ya teman-teman, mengembalikan kita ya Bang ya. Tadi kita sudah kehilangan identitas diri waktu nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia mau mengembalikan kita dan begitulah caranya gitu ya teman-teman. Nah ada lagi nih Bang isunya juga ya. Kalau kita bisa lihat ya di zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang tidak memahami ya tujuan dari keberadaan dia ada di dunia ini. Nah gitu Bang. Jadi apa sih tujuanku ada di dunia ini? Jadi banyak yang belum tahu mungkin ya. Kalau aku tanya bisa nggak ya satu-satu jawab ya? Tujuan teman-teman apa sih ada di dunia ini? Gitu. Mungkin orang banyak juga yang bilang no reason gitu ya. Gak ada tujuan, atau bahkan juga karena tadi itu Bang, lingkungan, keluarga, broken home, ngapain aku diciptain gitu. Bahkan orang terdekatku pernah bilang gitu, ngapain sih aku diciptakan, tujuannya apa sih gitu. Gimana sih Bang kita sebagai orang muda Kristen jelas gitu melihat tujuan kita ini hidup gitu loh. Oke. Tujuan biasanya ada tujuan begini ya. Inilah titik awalmu. Titik awal kita akan berhenti di satu titik akhir. Itu namanya tujuan. Misalnya saya ke Medan, ataupun saya misalnya ke Parapat. Dari Medan pergi ke Parapat. Terus cari bus apa? Mungkinkah saya ambil 103? Nggak nyampe-nyampe, kecuali kalau di charter. Apa bus dari Medan ke Parapat? Naik Sejahtera, ya kan? Nah, titik awalnya di mana? Di Medan. Titik akhirnya Parapat. Ketika kau di Parapat, kau sampai kepada tujuan. Saya mau tanya, titik awalmu di mana? Waktu kau lahir. Titik akhirmu di mana? Waktu kau mati. Pertanyaannya, ketika kau mati, kau nyampe di mana? Waktu kau mati turun, kau lihat api yang menyambutmu, atau kau melihat suatu tempat di sana banyak orang-orang yang berpakaian yang tak pernah kau lihat di dunia ini, dan yang paling megah di antara yang berpakaian itulah Tuhan Yesus. Atau kau akan bertemu dengan Lucifer. Madonna, tahu kalian Madonna? Ya kan? Dia sangat terkenal sekali, dia artis Bollywood, bukan Hollywood. Ya. Dia wow, aktor papan atas, banyak kenalannya, artis, pejabat, bahkan ada isu dia ada selingkuh dengan presiden. Semua pada zaman itu gaya rambutnya gaya Madonna. Gaya Marilyn Monroe maksud saya. Gaya Marilyn Monroe. Terus gaya roknya pun gaya Marilyn Monroe. Semua ngikutin gayanya, karena apa? Dia menjadi pusat perhatian dunia ini. Tapi 1 minggu sebelum kematiannya ada seorang hamba Tuhan namanya Pak Bill Graham. Tuhan datang kepada dia. Lalu kemudian Bill Graham bilang begini sama dia, Tuhan menyuruh saya menyampaikan sesuatu untukmu. Tapi Marilyn Monroe bilang apa? Aku tidak membutuhkan Tuhanmu. Dia punya semuanya, punya yang dikejar oleh dunia ini. Lalu kemudian Marilyn Monroe, pulang saja Pak, katanya. Apa yang terjadi? 1 minggu kemudian dia ditemukan tewas di tempat tidurnya. Dia mati. Ada yang mengatakan dia dibunuh, ada yang mengatakan dia bunuh diri, dan lain sebagainya. Bukankah banyak artis-artis Korea yang berakhir dengan bunuh diri? Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, tahukah kalian kenapa banyak artis itu mati bunuh diri, termasuk Robin Williams, pemain film Jumanji. Kalian pernah nonton film Jumanji? Dia kan mati bunuh diri. Kurang apa dia? Kurang kaya, kurang ini semua. Hamba Tuhan ini bilang apa? Karena manusia tidak diciptakan untuk dipuji. Hati-hati dengan pujian. Nah itu. Nah pertanyaan saya, kalau hari ini kau sampai kepada tujuan akhirmu selesai, kamu bertemu dengan apa?
Seperti saya kasih gambaran itu dari Medan ke Parapat ya kan. Di Parapat itu kau nikmati banyak hal nggak? Kau nikmati makan yuk. Makan. Kau nikmati apa lagi? Pemandangan. Tapi tujuan akhirmu kau di mana? Begitulah di dunia ini. Nanti suatu saat kau akan besar, punya anak, menikah, kerja, PNS dan lain sebagainya. Itu bukan tujuan akhir. Setelah kau mati, selesai nggak semuanya? Selesai. Yang pintar main musik kalau udah mati masih bisa main musik. Yang kerja setelah mati bisa nggak? Nah, lalu pertanyaannya, ketika kau mati, nilaimu dalam status apa? Oke Bang, terima kasih Bang. Nah biar kita nggak berdua aja yang ngobrol Bang, lempar ke jemaat lah ya. Nah teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira ya? Udah cukup banyak nih pembahasan kita. Boleh dong 1-2 orang bertanya gitu. Yuk, ada? Harus ada. Aku sih bilangnya harus ada ya. Ayo bertanya ya teman-teman, mau berbagi juga boleh. Oh iya aku pernah ngalamin, aku masih ngalamin gitu. Gimana nih caranya gitu. Ada yang mau bertanya? Ada dari sebelah kanan, tim laki-laki. Ada yang mau ditanya teman-teman? Oke, saya mau tanya, ada nggak yang bergumul dengan ukuran tubuhnya? Ada nggak yang bergumul dengan nilai kulitnya? Dengan rambutnya? Saya waktu anak-anak bergumul dengan rambut saya, kok nggak lebat diciptakan gitu. Makanya doa saya, Tuhan kalau nanti saya dapat istri, maunya rambutnya lebat. Ya dikabulkan Tuhan juga. Ya, istri saya rambutnya banyak gitu. Ada nggak bergumul masalah rambut? Ada. Bergumul masalah bibir? Bergumul masalah gigi? Seharusnya dia harus tertawa lepas, tapi karena nilainya dia anggapnya rendah, dia ketawa mulutnya. Makanya apa yang terjadi ketika orang tidak melihat bahwa dia unik di hadapan Tuhan, maka pergilah dia kemana? Ke Thailand, jadi transformer. Di Thailand apa nggak dibuat? Yang putih bisa hitam, yang hitam jadi semua bisa di situ. Ya, ada satu apa namanya ya? Ada seperti apa namanya? Ada kesaksian gitu. Ya, kita bagaimana lah wajahnya ini kan ditampilkan sebelum. Nah kemudian dia dioperasi lah, biasalah itu kan kayak konten gitu, dioperasi gini, dibuat giginya pun udah cantik, ya kan, matanya pun udah cantik, rambutnya, lalu kemudian dia ditampilkan, lalu kemudian dia menangis terharu, sekarang aku bisa bahagia katanya. Setelah dia operasi, pertanyaan saya, apakah dia akan tetap seperti itu? Suatu saat dia akan tua, gimana? Salah nggak ciptakan kita hitam? Tuhan, kenapa dulu aku kemasaan kayak gitu kan? Ya kan? Atau kenapa dulu aku nggak direbus gitu ya? Akhirnya, nah, kalau direbus jadi putih kayak ayam kan? Kenapa aku dipanggang Tuhan jadi hitam gitu? Nilai-nilai itu kan dibentuk. Coba lihat di iklan-iklan pun hati-hati. Yang cantik itu yang putih. Putih mengkilat, ya kan? Sampai akhirnya beli produk di sini putih, di sini coklat. Saya pernah lihat itu foto, ya kan? Karena nilainya apa? Yang cantik itu putih, yang cantik itu lurus, maka di rebonding. Tiba muncul di sini, muncul juga dia kan, keriting juga dia. Mulailah dia gelisah. Rambutnya lurus, dia percaya diri. Ketika udah keriting, aduh,
Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan adik kita yang di belakang ya. Ya, jangan malu-malu ya. Ya, silakan. Ya. Oke. Terima kasih Bang, manggilnya Abang lah ya, biar lebih dekat Iya. gitu Bang. Abang sudah menjelaskan sebenarnya kita itu siapa. Kita adalah gambar dan rupa Allah, dan itulah memang gambar kita sebenarnya. Nah, ketika seseorang sudah menemukan gambar dan rupa Allah itu, tapi kan kita masih tinggal di bumi ini. Jadi banyak hal yang di bumi ini, di dunia ini ya Bang, yang bisa merubah kita secara tidak sadar. Nah, menurut Abang atau menurut hasil pemikiran Abang atau apa yang Abang peroleh, apa yang membuat kita mengetahui bahwasanya kita bisa melupakan diri kita? Maksudnya gambar diri kita udah tahu nih, gambar diri kita adalah segambar dengan rupa Allah. Tapi secara tidak sadar kita bisa melupakan itu. Nah, apa yang membuat kita bisa melupakan itu? Maksudnya saya bilang tadi kan kita tidak sadar bahwasanya kita mengikuti dunia ini gitu. Nah, apa hal yang membuat kita menyadarkan bahwasanya oh ternyata aku lupa sama diriku ya. Karena contohnya nih ya, sesuai budaya orang yang cantik itu putih gitu ya. Secara dunia ketika kita jadi putih itu nggak menjadi kesalahan, tapi secara secara gambar dan rupa Allah itu kita sudah melupakan gambar dan rupa diri kita, karena kita berusaha untuk menjadi putih, berusaha untuk menjadi kurus, berusaha untuk menjadi rambutnya lurus gitu ya, kayak orang-orang Korea. Itu pertanyaan pertama. Nah, yang kedua apa tadi ya, saya lupa. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita untuk kembali lagi dari yang tadinya sudah tahu gambar diri kita, akhirnya secara tidak sadar melupakan itu dan harus kembali lagi ke sana. Karena tidak mudah itu terjadi. Karena proses menemukan diri kita pun tidak mudah, dan proses kita kembali untuk menemukan diri kita yang sejati itu tidak mudah. Mungkin itu pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih. Langsung saya jawab, Dek. Langsung aja Bang. Perhatikan apa yang saya katakan ini, dan ini pengalaman saya baru-baru saja terjadi. Apa yang membuat Hawa kehilangan identitasnya? Dia tidak langsung memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi dia melihat. Dia melihat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, sehingga apa? Dia kepikiran terus. Tahukah kalian apa yang dipakai untuk mengaburkan identitas kalian? Matamu. Apa yang kau lihat lebih banyak. Maka saya akhirnya mengambil sebuah keputusan bahwa kita harus membuat komitmen. Aku melihat ini kapan, dan melihat apa yang lebih banyak. Kalian akan bisa bedakan. Waktu kalian punya komitmen, aku melihat handphone hanya jam sekian. Itu pun hal yang penting. Aku melihat Tuhan dengan cara membaca Alkitab. Maka kau akan selalu terjaga untuk mengenal dirimu. Saya kasih contoh saja. Otak kita ini sudah ternyata punya program. Apa yang kau lihat seperempat jam ke depan, itulah yang akan mempengaruhi pikiranmu. Contoh, ketika kau misalnya melihat artis, kau kagumi, seperempat jam itu di dalam pikiranmu apa? Pasti ada dia. Dan kau terobsesi menjadi seperti dia.
Maka ada orang, kenapa dia misalnya jatuh ke dalam dosa perzinahan? Nggak mungkin langsung jatuh itu, karena dia melihat hal-hal yang cabul. Maka dia akan kehilangan jati dirinya. Saya mau tanya, waktu kau baca Alkitab, ada nggak pikiranmu cabul? Atau yang aneh-aneh waktu membaca Alkitab ini? Justru kau akan diingatkan, aku anak Tuhan. Bisa nggak dia nggak tahu siapa dirinya ketika melihat ini? Bisa. Termasuk saya. Saya kadang nggak sadar saya ini hamba Tuhan karena melihat ini. Akhirnya Tuhan sentakkan. Tahu kau siapa kau? Yuk. Bayangkan saya berpikir saya hamba Tuhan saja bisa jatuh. Maka cara yang terbaik apa? Ambil komitmen. Saya hanya membaca, saya hanya melihat handphone jam sekian sampai jam sekian. Di luar itu kau harus berjuang. Kalau enggak, kenapa aku jatuh? Yang terberat di zaman ini. Karena apa? Dengan handphone kau bisa melihat yang baik dan yang jahat. Bukankah itu yang ditawarkan oleh setan? Kalau kau makan, kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Coba, mau apa? Ada di sini. Kau mau wanita cantik datang? Ada di sini. Kau mau menjual diri? Ada di sini. Kau mau menipu? Ada di sini. Semuanya ada di sini. Maka simbol dari media apa? Simbol mata. Kita dikaburkan untuk tidak bisa melihat Tuhan. Oke. Ya, setuju Bang. Oke, dari kakak tadi ada yang mau ditanggapi lagi? Jawab dek. Lagi? Terjawab? Oke. Oke, dari tim pria lah. Ada nggak yang mau tanya? Oke, silakan. Coba tenang dulu. Waktu saya katakan itu, ada nggak suara yang mengatakan di sekitar telingamu itu tidak benar? Ada nggak? Ada? Ada nggak? Ada? Ada? Nggak betul itu kata hamba Tuhan. Ada nggak? Langsung dia reaksi cepat itu. Si jahat itu. Oke, lanjut. Oke, Bang. Terima kasih atas kesempatannya, Bang. Yang sebenarnya ini pertanyaan klasik ya. Tadi kan Abang sendiri sudah menjelaskan bagaimana nilai itu dari awal hingga saat ini. Nah, pertanyaan simpel yang ingin saya tanyakan sebenarnya itu dari Abang sendiri, bagaimana sih solusi dan cara pandang Abang untuk kami yang bernotabene mungkin belum tahu untuk mendapatkan nilai kan. Nah, bagaimana cara kami untuk mendapatkan bagaimana cara kami untuk menjadi orang yang bernilai? Mungkin simpelnya kayak gitu. Dikembalikan, Bang. Saya supaya bernilai, gitu ya. Sebenarnya sederhana sekali. Nilai kita itu akan berubah ketika status kita berubah. Sekali lagi ya. Nilai kita itu akan berubah ketika status kita berubah. Apa status manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Dia terkutuk kan? Benar ya? Lalu apa yang membuat kita punya nilai ketika engkau menjadi anak Tuhan? Saya kasih contoh lah. Bisa nggak kau bandingkan nilaimu
di kartu keluarga, kan misalnya ada kartu keluarga ayahmu ya, kartu keluarga ayahmu, bapak, mama, terus kamu anak keberapa di situ. Lalu kemudian tak kenapa Pak Jokowi datanglah ke Medan ini, kau diangkat jadi anaknya, dimasukkan ke kartu keluarga Presiden Jokowi. Lalu anak nomor 1 si Gibran, kedua Kaisang, nomor 3 yang perempuan, lalu di bawahnya ada kau. Nah, apakah Pak Jokowi bisa langsung, kau harus jadi anakku? Apakah Pak Jokowi bisa begitu? Tanya dulu ya. Kau mau nggak jadi anak angkatku? Pertanyaannya, maukah kau jadi anak angkatku? Jawabanmu apa? Nggak mau ya kan? Ada orang nggak mau lah gua. Masa aku jadi anak Pak Jokowi? Aku banggalah dengan mamaku walaupun mamaku miskin. Coba perhatikan itu. Apa yang membuat nilaimu berharga? Tak lain dan tak bukan adalah ketika kamu menjadi anak Tuhan. Disitulah nilaimu sempurna. Maka ketika engkau pun miskin, engkau tidak minderan. Karena apa? Ini proses Tuhan. Kalaupun aku miskin, ini yang terbaik. Ketika kau jelek, kau punya nilai. Ya, semua manusia sebenarnya jelek karena nggak masuk ke tanah hajanya. Di sini kan bisa kalian lihat mana yang ganteng, yang mana yang cantik kan? Ya kan? Bisa ya? Mana yang ganteng, mana yang cantik kan? Coba kalau udah mati kita semua di dalam kuburan, sama nggak bentuknya? Tengkorak semua. Nah itu. Apa yang harus kau lakukan? Tak lain dan tak bukan, ambil keputusan dalam hidupmu. Mulai hari ini Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Saya kasih contoh aja. Ini pulpen. Harganya berapa, Dek? Goceng ya. Nilainya 500. Waktu adik ini pegang, dikasih sama kalian, kira-kira nilainya berapa? Ini ada loh dari kakak kemarin MC berusia menjunta, ya kan? Dikasih kakak itulah. Tapi kalau misalnya ada di sini Pak Jokowi, ada pulpennya yang begini juga, lalu dikasih samamu, nilainya berapa itu? Tahu sepeda yang dari Pak Jokowi, sepeda gitu ya. Berapa sih sebenarnya nilainya? Tapi saya yakin orang yang dapat nilai sepeda, dapat sepeda dari Pak Jokowi, kan pamer itu. Dari apalagi ada tanda tangan Pak Jokowi kan. Coba lihat. Pertanyaannya yang membuat nilai itu ada di mana? Ada di tangan siapa? Pertanyaannya, kau sekarang di tangan Tuhan atau di mana? Di tangan Tuhan atau di tangan hantu? Seperti perempuan yang saya bilang itu, dia milikku katanya. Udah, Dek? Iya. Coba, masih kurang? Gimana? Oke Bang, mungkin saya juga udah dapat ya Bang ya. Ya. Nah, saya ingin menanggapi juga, kan tadi kan Abang kan juga membilang bahwasannya nilai itu fleksibilitas sesuai dengan status kita. Nah, jadi kan tergantung kita kan ditempatkan di mana. Jadi apa sih Bang? Kayak kita kan awal lahir, goalsnya adalah kematian. Nah, apakah yang menjadi goals kita, misalnya yang harus kita lakukan selama hidup supaya kita itu bernilai. Itu yang pertama Bang. Yang kedua, saya tadi sempat terpikir bahwasannya ini sebenarnya pertanyaan yang lumayan agak sedikit ngeri aja. Nah, jadi
manusia itu kan diciptakan kan berdosa kan. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan kita berdosa? Yang kedua, kenapa juga Tuhan mengizinkan manusia itu untuk dicobai? Mungkin itu juga pertanyaan bagi saya. Dikembalikan Bang. Oke, baik. Yang pertama saya katakan tadi begini, tujuan kita kemana? Kalau misalnya tujuan akhirmu adalah kerajaan sorga, kan di situ kita akan nanti selesai kan, setelah mati kan. Tapi kita sudah tetapkan tujuan saya kerajaan sorga. Kenapa kita perlu menetapkan itu? Artinya apa? Contoh, kalau kau sudah menetapkan tujuanmu kerajaan sorga, tentu pacarmu pun yang punya tujuan yang sama ke sana. Bukan orientasinya uang. Ngerti? Ya kan? Kau cari cowok bukan yang ganteng lagi, bukan yang kaya. Dia kaya tapi koruptor, ngapain? Tujuannya kepingin kaya? Enggak. Kalau boleh Tuhan, cowok ganteng, anak Tuhan, baik, dokter lagi, tujuannya kerajaan sorga, lemah lembut, ada memang tapi nggak mau samamu. Itu pacarku mau seganteng apapun kau, tapi kalau tujuanmu untuk supaya tenar, sorry lah ya, meskipun aku cinta samamu, langsung di-cut. Pekerjaan juga gitu. Kalau pekerjaanku ini Tuhan tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga, karena aku kan udah tetapkan tujuanku itu, aku cari kerjaan yang lain lah. Atau nggak naik pangkat pun nggak apa-apa. Jadi dia sudah tetapkan. Lalu kemudian ketika dia sudah tetapkan nilainya kerajaan sorga, misalnya dia jadi PNS lah, golongannya katakanlah 3A. Karena jujur, dia hanya punya sepeda motor. Kawannya di bawahnya golongannya misalnya masih 2D, udah punya mobil. Terus apakah nilaimu terganggu akan hal itu? Maka dia akan berbeda dari yang lain. Karena apa? Dia sudah tetapkan tujuan hidupnya. Mau jalan kaki kek, mau punya sepeda motor kek, pokoknya enggak bertentangan dengan kerajaan surga itu. Nah, agak gimana ya? Agak memang ada yang kulihat agak bingung, masih ada yang mau buat komitmen, nampak wajahnya. Saya lihat itu. Ada yang apa jadi bilangnya Bang ini terlalu tinggi katanya kan. Ya begitulah. Tuhan kan udah bilang penabur kan. Udah jatuh. Nah, prosesnya nanti. Lalu yang kedua deh, yang tadi. Jadi itu tadi ya, tetapkan tujuanmu. Nah, yang kedua, apakah Tuhan menciptakan kita berdosa? Tidak. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu berdosa. Maka kalau kita perhatikan kitab Kejadian pasal 1, Allah melihat semuanya itu baik, semuanya itu baik, semuanya baik, semuanya baik. Lalu kemudian, loh, kalau Tuhan tahu manusia berdosa, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Itu pertanyaannya. Mengizinkan manusia berdosa. Oke. Iya. Oke. Jadi begini. Waktu saya kuliah, pertanyaan itu pernah kami ajukan kepada seorang dosen kami dari Korea. Pak, kalau Tuhan itu kan Maha tahu, dia akan jatuh, manusia akan jatuh ke dalam dosa. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Ingat, Tuhan itu tidak seperti kita. Lalu dosen saya tanya begini, dia nggak jawab, dia bilang begini. Kamu tahu nggak kalau kau punya anak nanti suatu saat akan bandel melawan kau? Coba, kau laki-laki kan, adik kan? Tahu nggak kalau kau punya anak nanti, anakku, ada anakku nomor 3, apa? Gak mau. Aku kasih tahu sama kamu deh, punya anak itu kau nanti terganggu, gak bisa tidur, melawan, bahkan dipukulnya pun kau mau. Aku udah alami itu. Nah,
Sekarang aku bilang samamu, makanya nggak usah punya anak ya. Lu kau udah tahu, aku kasih tahu. Coba yang perempuan lagi ya, Dek, tahu nggak kau? Kalau melahirkan itu lu antara hidup dan mati. Terus sakit kali nanti itu. Terus nanti kalau kau udah punya anak, itu nanti waktu dia baru lahir, siang bisa malam, malam bisa siang. Maka Dek nggak usah kawin. Nah bisa kok nggak berkembang biak. Beranak cucu lah, manusia ya beranak cucu ya. Bisa loh, makanya ada yang nggak nikah. Ada nggak yang nggak nikah? Ada. Ya makanya nggak usah nikah. Gimana? Jangan lagi tuh bang. Itulah. Jadi Tuhan tahu nggak manusia akan jatuh ke dalam dosa? Ya, tahu. Nanti kau akan mengerti itu ketika kau jadi bapak nanti. Saya kasih contoh begini. Saya sudah sering larang anak saya makan itu supaya tangannya dibersihkan. Sudah sering kularang, lupa dia. Suatu ketika nggak ingat dia, udah kuingatkan. Akhirnya kuizinkan dia supaya tahu bahwa kalau nggak cuci tangan pakai sabun makan perut sakit. Akhirnya sakit perut dia. Saya mau tanya, bisakah manusia itu tahu kalau berdosa itu melawan Tuhan itu mengerikan? Kalau manusia itu tidak diizinkan Tuhan, tidak taat, tanda kutip ya. Bisa enggak? Kenapa Tuhan izinkan? Pilih, kau mau taat atau enggak taat, kata Tuhan. Kita diciptakan bukan robot loh. Kita diciptakan punya pribadi. Lalu ketika manusia itu memilih enggak taat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada manusia? Penderitaan kan termasuklah dirimu. Suatu saat nanti kalau kau di sorga, ini cobalah bayangkan ya, suatu saat nanti kau di sorga, mau enggak kau memilih memberontak sama Tuhan? Udah pernah kualami. ngeri kali jauh dari Tuhan, betul nggak? Nah, apakah maksud Tuhan supaya tahu rasa? Enggak. Sama seperti yang saya katakan tadi, itu malaikat yang jatuh itu ada 1/3, 2/3 lagi taat. Coba, ada yang taat, ada yang nggak taat. Yang nggak taat bagaimana? Menderita kan? Nah jadi juga begitu. Oke? Bisa? Agak keras berpikir itu deh. Oke, ada lagi? Gimana waktu kita? Oh ya, silakan adik. Itu dulu tadi bang. Yang mana itu? Ini ya bang ini. Oh silakan bang. Boleh. Aku kira tadi Edi Rahmayadi. Oke, teman-teman, waktu kita ada 10 menit lagi, jadi kita maksimalkan untuk pertanyaan 5 menit ya. Ada 2 pertanyaan lagi, ya silakan. Oke, mungkin nama saya Ferdinand Sinaga. Mana tadi pertanyaan Jos? Tadi kan ada Bang bilang, identitas kita bagaimana yang diajarkan ayah kita, bagaimana yang diajarkan oleh opung kita juga. Nah, yang berarti kan ada garis keturunan. Menurut Bapak atau menurut kita semua lah, apakah identitas itu bisa berubah dari garis keturunan? Contoh misalnya identitasnya dari satu keluarga yang bagus gitu kan, tiba-tiba ada di cucunya yang putus langsung lain identitasnya gitu. Itu pertanyaan pertama. Baru yang kedua, masalah identitas di umur mungkin menurut saya adakah bagaimana cara kita mengetahui identitas asli dari dalam diri kita? Terkadang gini, kita mau berubah gitu, kita kayak bingung bagaimana sih identitas kita, belum tahu sampai sekarang gitu kan. Ya meskipun kita kadang udah beranjak dewasa, kita pun belum tahu bagaimana cara identitas diri kita yang sebenarnya gitu kan. Banyak yang berubah gitu. Kadang ketika kita waktu ini
misalnya waktu kita remaja bagus, atau ketika kita di remajanya di bandal tiba-tiba bagus gitu kan. Jadi apakah faktor usia bisa menentukan sebuah identitas? Mungkin itu aja. Baik, saya orang Batak. Kucuci pun darahku, karena ada begitu ya artis dulu. Dicucinya darahnya supaya bersih dari minyak-minyak babi. Karena dia mau menikah dengan beda agama. Dia entahlah nih. Sampai kapanpun saya tak bisa mengingkari diri saya bahwa saya ini orang Batak. Dan sampai kapanpun saya nggak akan bisa mengingkari identitas saya ini laki-laki meskipun saya transgender. Apa yang mau saya katakan di situ? Ada yang tak bisa dalam hidup ini kita ubah atau kita memilih. Jadi ada dalam hidup ini yang bisa kita pilih, ada yang tak bisa kita pilih. Apa yang tak bisa kita pilih? Aku lahir dalam keluarga apa? Nggak bisa kutentukan itu. Tiba-tiba lahir aku dalam keluarga Sipayung, makanya mereka aku Sipayung. Kalau aku lahir dalam keluarga purba, tertukar misalnya di rumah sakit, aku jadi marga purba. Kita kan nggak tahu sebenarnya, tanda kutip ya, betul gak kita ini anak kandung apa enggak? Mama mulai yang tahu. Dan yang kalau katakan anak kandung, lalu pertanyaan berikutnya, aku anak bapak atau anak tetangga? Mamamu yang tahu. Terus gitu ya. Nah, lalu dalam hidup ini ada nggak yang bisa kita pilih? Ada. Apa? Aku sekolah di mana? Aku mau pintar atau mau bodoh? Aku mau rusak atau mau bagus? Kau bisa pilih. Kau mau bagus, pilih kawanmu yang bagus. Kau mau rusak, pilih kawanmu yang rusak. Itu yang bisa kita pilih. Tapi ada hal yang tak bisa kita pilih, itu tadi. Contoh bapak kita penjudi, mana bisa kita pilih? Kalau kita disuruh memilih, aku maunya bapakku baik, anak Tuhan, kaya. Kita pilih-pilih lah ya kan, rebutan lah di situ. Aku mau masuk ke sana lah Tuhan, rahim ke sana. Karena bapaknya ganteng. Nanti kalau aku lahir, ada enggak? Enggak ada. Lalu pertanyaannya, seperti pertanyaan yang kedua yang adik bilang tadi, bisa enggak terjadi perubahan di dalam hidup kita ini? Dulunya baik, akhirnya jahat dan lain sebagainya. Manusia kadang mau mencoba sesuatu yang baru. Udah capek aku jadi anak, jadi bandel dulu aku. Akhirnya, karena apa? Dia sering diejek-ejek. Anak Tuhan, anak pendeta, anak baik gitu ya kan. Terus, lalu akhirnya apa? Dia merasa bahwa dia nggak jantan kalau jadi orang baik. Akhirnya kemudian dia mau menjadi orang, aku mau jadi bandel lah gitu. Terakhir dia merasa, tapi hatinya tersiksa. Maka ada dalam diri orang, makanya anak yang waktu kecil diperkenalkan Tuhan dan lain sebagainya di bawah bimbingan orang tua terus. Nanti saya lupa itu umur berapa itu. Umur 17 tahun dia mau mencoba menjadi anak bandel. Kemudian apa yang terjadi? Umur 17 tahun, 17, 18, 19, 20 sampai akhirnya umur 25 dia mau menjelang dewasa, dia akhirnya bandingkan. Kok enak ya hatiku waktu aku dulu nggak bandel. Tapi karena dia ingin diakui dan lain sebagainya, karena dia mencari identitas diri, iya ya, setelah aku jauh dari Tuhan, aku kok begini. Akhirnya dia balik lagi sama Tuhan. Akhirnya dia makin matang. Tapi lebih bagus lah begini terus ya kan. Kecil pun baik ya kan. Terus saja. Tapi memang jarang yang seperti ini. Nah itu tadi. Bisa dia berubah di tengah jalan. Tadinya dia baik, tapi karena dia kecewa sama Tuhan. Misal orang tuanya sakit, mereka jatuh miskin, orang tuanya meninggal, dia akhirnya berubah. Sebenarnya bukan
dia mau mencoba menjadi jahat, tapi apa? Dia kecewa sama Tuhan. Percuma aku melayani Tuhan dan lain sebagainya. Dia tinggalkan Tuhan. Karena apa? Dia kecewa sama Tuhan. Bisa terjadi seperti itu. Bisa? Ada? Kira-kira gimana? Udah? Ya. Mungkin gini Bang, yang masalah yang pertama tadi kan, kalau ini saya baru dapat gambaran, identitas itu, identitas berarti dengan garis keturunan juga kan. Berarti gini, kalau misalnya ada salah satu keluarga identitasnya buruk banget. Iya. Ini kalau kita bandingkan dengan soal dengan keagamaan, itu ada namanya kayak dosa keturunan, pasti ada. Berarti gini, ada satu misalnya dari keturunan 1 sampai ke 7, ini yang keturunan ke-8 nih, dia secara tidak sengaja atau gimana ya, orang tuanya mengajarkan dengan sesuai dengan garis keturunan yang kemarin. Padahal si anak nggak mau. Nah, berarti kalau kayak yang abang bilang tadi, sampai kapanpun identitas kita dengan buruk, berarti dengan ya ibaratnya dosa keturunan itu pasti ada. Nah, apakah salah seorang anak itu mengubah gaya identitas keluarganya gitu, untuk dengan berkait dengan dosa keturunan atau apapun segala macam itu, dia ingin menjadi ibaratnya keturunan yang selanjutnya, dia tidak mau seperti identitas keluarganya. Mungkin itu aja. Maksud saya begini, identitas yang dimasukkan itu bukan identitas dalam hal kejahatan ya. Contoh, identitas kan sisi payung, nggak bisa kuubah menjadi marga purba kan, karena bapakku si payung. Tapi misalnya bapakku seorang penjudi, aku harus mengakui bahwa bapakku seorang penjudi loh. Nggak bisa kita katakan kau bukan bapakku, kau penjudi. Nggak bisa. Bapakku memang seorang penjudi. Tapi apa? Aku bisa memilih aku tidak jadi seorang penjudi. Aku bisa memilih, bisa. Contoh, bapakku nggak bertanggung jawab, opungku nggak bertanggung jawab. Aku memilih menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Terus bagaimana caranya? Karena karakter dosa itu selalu mengikuti kita. Cara satu-satunya adalah apa? Kristus yang mengubahkan itu. Kita nggak bisa ngubah. Nggak bisa kita deh. Karena apa? Bapak kita itu pun kepingin berubah. Opung kita itu pun kepingin berubah. Lalu kenapa nggak bisa berubah? Alkitab katakan Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati oleh karena dosa-dosamu. Orang nggak sampai ke situ. Kebayang nggak? Bisa nggak kita mengharapkan pohon mangga yang sudah mati berbuah? Nggak mungkin. Maka Alkitab katakan apa? Kristus telah menghidupkan kita. Maka apa? Pribadi itulah yang mengubah. Akhirnya apa? Konsep kita berubah. Kepahitan, karena biasanya begini. Kenapa seorang ayah itu seorang penjudi? Saya sering konseling lah gitu. Karena dia kecewa sama bapaknya. Ada itu selalu. Dosa itu terus berlanjut. Maka nggak heran kita, kadang bapaknya nanti bercerai, anaknya juga bercerai juga, cucunya bercerai. Karena apa? Karena dia sudah punya karakter ataupun mindset. Misalnya, kenapa bercerai opungmu? Oh, karena gak cocok. Bapaknya, kenapa bercerai? Gak cocok juga. Sekarang ada nggak godaan itu bercerai? Sekarang waktu kita sudah di dalam Kristus, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, bisa nggak bercerai? Alkitab katakan tidak. Disitulah terjadi perubahan itu. Karena apa? Engkau tidak lagi memegang nilai-nilai yang dipegang oleh opungmu tadi, oleh ayahmu tadi. Tapi sekarang engkau sudah memegang nilai Kristus, maka kau bisa berbeda dengan ayahmu. Nah itu, kira-kira bisa ya? Bisa ya? Nah disitulah orang akan melihat, loh kau kok berubah ya? Kau kok nggak kayak bapakmu? Kau kok nggak kayak opungmu? Karena apa? Kristus yang menjadi tujuan hidupku sekarang. Nah itu. Oke, aku rasa sih clear ya. Dari abang juga tadi udah ya. Satu pertanyaan terakhir dari siapa tadi? Boleh berdiri? Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman sebelum kita masuk ke
penutup. Ya. Cik, oke. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Dea Sinaga. Di sini mungkin pertanyaannya nggak serumit dan seberat pertanyaan dari Bang Kevin atau Bang Ferdinand. Pertanyaannya simpel aja, merujuk ke pernyataan dan pertanyaan pertama dari Kak Ratna tadi, bahwa seringkali kita sebagai manusia, apalagi khususnya perempuan nih, banyak yang mengikuti nilai-nilai dunia. Seperti tadi yang sudah dijelaskan juga bahwa seringkali tuh standar kecantikan, misalnya cantik itu harus putih, cantik itu harus rambutnya lurus. Jadi banyak orang yang ingin seperti itu. Tapi di sini juga terjadi pro dan kontra. Ada yang bilang, udahlah, kenapa sih nggak natural aja? Kenapa nggak bersyukur aja dengan apa yang Tuhan kasih? Kalau dikasih kulit hitam ya udah hitam aja, nggak usah sok-sokan mau jadi putih gitu kan. Tapi ada juga yang pro, mengatakan bahwa sampai mengambil atau mengutip ayat Alkitab yang tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Nah jadi kan nggak salah tuh kita mempercantik diri, kita merawat diri dengan menggunakan skincare, ya mungkin jadinya kita bisa jadi lebih cantik dan kita lebih percaya diri dan lebih bersyukur. Nah jadi yang mau saya tanyakan kepada abang pembicara, bagaimana sih menurut abang, pandangan abang tentang pro dan kontra yang berkembang terkait hal tersebut, dan bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Baik. Ada di dalam Alkitab dan kita mencari jawabannya, walaupun kalian tanya sama saya dipengaruhi oleh Alkitab. Jawabannya ada di mana? Roma 12 pasal 1 ayat 2. Karena itu berubahlah sesuai dengan pembaharan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan dan yang sempurna. Sekarang coba. Lalu yang berikutnya, ada ayat Alkitab katakan begini. Hendaknya perhiasan kamu itu bukan perhiasan kecantikanmu, tapi manusia batiniahmu. Sekarang pertanyaan saya begini deh. Kita buat dulu definisinya ya. Jadi begini, dalam hidup ini kita perlu buat definisi. Apakah cantik itu? Karena persoalannya cantik kan. Apakah cantik itu? Pasti semua kita akan berbeda-beda. Seorang laki-laki akan ditanya, menurut kau perempuan yang cantik itu apa? Dia bilang apa? Seksi, terus roknya di atas lutut, terus terbelah lagi sampingnya katanya. Bagi sebagian orang. Tapi bagi saya kalau ditanya, sejak waktu saya lajang, apakah menurutmu apa perempuan yang cantik itu? Bagi saya perempuan yang cantik itu nggak seksi. Saya kalau lihat seksi, gitu. Perempuan yang cantik itu bagi saya apa? Dia rambutnya terikat ke belakang. Lalu kemudian dia berpakaian kemeja. Kalau berpakaian seksi, itu. Nah coba ya, pasti tanya abang-abang ini pasti beda. Abang ini benar, dari dulu saya senang gitu. Jadi nggak semua laki-laki. Saya kasih contoh lah ya. Dulu waktu saya mahasiswa, saya kan orang teknik nih. Ini ya nilai ya. Rambut saya kan gondrong. Namanya anak teknik dulu. Celana saya koyak-koyak. Ada pula cewek yang bilang saya ganteng. Di mana gantengku, saya bilang. Justru di kreakmu itu katanya. Rupanya ada perempuan kayak gitu senang laki-laki yang gembel, yang orang-orangan gitu. Dan perempuan ini orangnya pembersih loh. Bagi dia yang jantan itu celananya koyak-koyak. Coba lihat itu, yang mana yang harus kita ikuti coba. Jadi begini deh. Terus bagaimana? Apa nilai yang kupakai, Bang? Apa kata Alkitab tentang perempuan yang cantik? Lihat, perempuan yang cantik dalam Alkitab siapa? Ruth. Coba dia sampai terkenal dia. Di mana kecantikannya?
Apakah Alkitab katakan dia cantik secara paras? Tidak. Kalian tahu Lea dan Rahel? Saya baru bawakan studi karakter Lea dan Rahel. Selama ini kita terpesona dengan si Rahel. Ternyata ketika saya gali, Lea itu mantap. Bayangkanlah waktu dia disuruh bapaknya kawin sama si Yakub. Kebayang gak kalian dia? Si Yakub sama si Lea. Si Yakub berpikir dia itu si Rahel. Setelah pagi-pagi ternyata si Lea. Si Lea tahu nggak bahwa itu si Yakub? Tahu. Coba kebayang nggak kalau kau misalnya perempuan, waktu kau bangun, suamimu bangun, ngapain kau di sini? Kok di sini kau? Itu yang terjadi sama Yakub dan Lea. Apa yang terjadi? Apakah Lea minta cerai? Cerai. Dia tetap bertahan. Luar biasa Lea. Pertanyaan saya, yang cantik itu mana yang kau kejar? Fisikkah atau hatimu? Maka sekarang bikin dulu. Cantik itu adalah orang yang punya karakter seperti Ruth. Dek, yang perempuan, yang laki-laki, aku tanya dulu kau. Cantik gak seorang perempuan pasang 3 cowok? Dijadikan yang keempat. Lalu lagunya apa? Jadikan aku yang kedua. Dek, ganteng gak cowok? Kasih PHP kemana-mana, termasuk kau. Itu dia. Jadi ternyata harus buat dulu definisi dalam hidup ini ya. Saya sering katakan ini, sebelum engkau mendengarkan apa nasihat orang, buat dulu definisi dalam hidup ini. Definisi berhasil, apa berhasil? Buat dulu definisi hidupmu. Berhasil bagi saya adalah ketika saya punya anak, punya pasangan. Saya akan menyebut diri saya berhasil kalau saya bisa membawa mama saya ke Yerusalem. Maka buatlah definisi cantik sebelum kau berbicara tentang kecantikan seorang wanita. Dan yang cowok, definisikanlah apa itu cowok ganteng. Karena kalau kau bikin definisi cowok ganteng, harus kayak siapalah sekarang cowok ganteng, nggak tahu lagi aku sekarang yang update yang paling ganteng. Ya kan? Terpaksalah kau harus operasi plastik. Di situ banyak plastik di depan. Oke. Jadi oke deh ya, bisa ya? Sudah dapat? Sudah ya? Jadi ketika ada orang bilang kau harus putih, kau harus segala macam, oh enggak, bukan itu yang ku kejar. Karena apa? Tengoklah, kenapa banyak artis yang kawin cerai, padahal kau bilang, ih sayang kali dia, cantik kok diceraikan. Siapa tahan sama perempuan cantik galaknya minta ampun? Oke? Oke, Tuhan Yesus berkati. Oke Bang, mungkin ini apa ya, pertanyaan terakhir dari moderator sekaligus mungkin closing statement aja ya Bang, tentang tema kita hari ini. Apa yang harus dimiliki ya, dijaga dan dipelihara kita sebagai anak-anak muda, terutama ya yang sangat rentan ya. Karena tadi sebenarnya masalah kita tuh ada di apa yang kita lihat dan akhirnya berpengaruh kepada cara mindset kita melihat sesuatu dan sebagainya gitu. Nah jadi kita, apa yang harus kita miliki, kita jaga, kita pelihara sebagai anak-anak muda supaya mindset dan cara pandang kita tentang diri kita itu enggak lagi seperti dunia yang tadi udah kita bahas tuh isu-isunya gitu Bang, tetapi sesuai dengan kehendaknya Allah. Boleh dari Abang. Contoh, kalian pernah ke Parapat? Pernah lihat kapal terombang ambing enggak? Tapi kenapa dia tetap di situ walaupun dia ke kanan, walaupun dia ke kiri? Kenapa dia enggak hanyut? Karena dia diikatkan kepada suatu titik.
maka ke sana, dia tetap di situ. Maka apa yang harus kau lakukan? Ikatkan dirimu kepada Tuhan Yesus. Maka sekalipun kau goyang, jatuh, terombang-ambing, kau enggak kemana-mana, enggak leong ke sana. Dan ambillah keputusan itu. Aku milikmu Tuhan. Sampai akhirnya kita bertemu muka demi muka. Amin. Tuhan Yesus berkati. Oke Bang, terima kasih. Oke teman-teman, aku mau ini ya, pertanyaan lagi nih, tema kita. Aku tanya sekarang ke teman-teman semua, di mana identitas kita? Di Kristus atau di budaya-budaya atau budaya-budaya dan nilai-nilai dunia? Teman-teman bisa menjawab apa? Oke, terpujilah Tuhan. Kita akhiri talk show kita hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menemukan Kristus. Terima kasih. Dikembalikan ke teman-teman.